Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wafi, mahasiswa IAI Al-Qadiri Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2409601016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik, langsung saja. Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai pemimpin para wali Allah di zamannya, atau yang biasa disebut dengan julukan Sultanul Aulia, yang artinya rajanya para wali Allah. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin spiritual dan sufi terkemuka pada zamannya. Beliau lahir di wilayah Gilan, pesisir selatan Laut Kaspia pada 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ajaran Islam di seluruh dunia, dan beliau terkenal akan kedalaman ilmunya serta karisma dan kepemimpinannya dalam mengajarkan nilai-nilai spiritual pada santri-santri atau murid-muridnya. Selanjutnya, perjalanan menimba ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tahun demi tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh besar dan ingin pergi untuk menimba ilmu ke Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada ibunya. Ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya sudah berusia tua dan ibunya berpikiran tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, ibunya memberi izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk selalu bersikap jujur. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak diterima di madrasah yang bernama Nizamiyah Baghdad, namun penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya beliau belajar kepada ulama-ulama seperti Ibnu Aqil, Abdul Khattab, Abul Husain Al-Farraq, dan Abu Sa'adah Al-Muharrimi. Sampai pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menguasai ilmu usul, tasawuf, dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis kepada ulama hadis yang terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah Abu Ghalib Muhammad bin Al-Hasan Al-Baqilani. Adapun pendalaman ilmu fikihnya belajar kepada ulama fikih mazhab Hambali seperti Sa'ad Al-Muharrami, sedangkan di bidang bahasa dan sastra belajar dari Abu Zakaria bin Ali Al-Tibrizi, serta di bidang ilmu tasawuf dipelajari dari Hammad bin Muslim Al-Dabbas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat luar biasa, Abu Sa'ad Al-Muharrami menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat yang harus kita teladani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga sangat dikenal sebagai ulama yang sangat baik akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat dan akhlaknya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang harus kita teladani adalah kejujurannya.
Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah dididik untuk selalu bersikap jujur, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumbuh menjadi orang yang sangat jujur dan sama sekali tidak mau berbohong. Ada salah satu riwayat yang menggambarkan kemurahan hati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu ketika beliau dilempar ke sungai Dajjah oleh gurunya Hamad bin Muslim Al-Dabbas, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada rasa marah sedikit pun. Ia hanya memeras jubahnya lalu memakainya kembali, kemudian mengikuti rombongan yang bersamanya pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai sifat waro. Sifat waro ini terlihat saat dalam perjalanan menimba ilmu menuju Baghdad. Dia tidak mau berbohong meskipun saat itu jiwa dan raganya terancam. Selain itu, dia juga tidak tergoda dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi ketika dia sedang belajar bersama ulama besar di Baghdad. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sini ada beberapa tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni yang pertama, berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun meski saat itu beliau masih bayi. Yang kedua, ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilakan duduk, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan karena semuanya sudah terjawab. Selanjutnya yang nomor 3, berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Dan masih banyak lagi tentang karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hikmahnya yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita. Namun alangkah baiknya sebagaimana sikap seorang santri, kita harus memuliakan guru-guru kita. Salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadapnya. Baik, demikian presentasi tentang biografi dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan atau tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.